Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Depok, kelas 11 6 IPA. Saya David Wataila Panatagama dengan nomor absen 12. Selanjutnya, anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan, nama saya Diva Filarika dengan nomor absen 14. Nama saya Najwa Hana dengan nomor urut absen 26. Halo, perkenalkan, saya Naufal Satria Hamdani dengan nomor absen 29. Nama saya Safaris Medewi dengan nomor urut absen 34. Saya Syafira Nur Hariza dengan nomor absen 35. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas 1. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. 2. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Hippolytus Hankam dalam membangun integrasi nasional. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apakah integrasi nasional itu. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional bermacam-macam. Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi berarti berasimilasi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Padahal arti kata nation berarti bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. A. Ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah ke arah kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia saja, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa menuju ke arah kemakmuran dan juga kemajuan. B. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. C. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbullah kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja. Kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar ini timbul akibat pengaruh negatif globalisasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, muncullah gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi produk luar negeri. Yang kedua, muncullah sikap hedonisme dan juga sikap individualisme. Yang ketiga, gejala westernizasi. Yang keempat, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, serta kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Sebab kedua, A. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan, agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Kewarganegaraan 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, yang kedua,
memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. B. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi lebih dulu terjadi pada bidang ekonomi daripada bidang politik. Adanya globalisasi tidak dapat kita hindari. Maka dari itu, agar adanya globalisasi mendatangkan manfaat, kita perlu berperilaku selektif terhadap pengaruh dari globalisasi. Sejak abad ke-15, Adam Smith mengenalkan liberalisasi ekonomi yang menghasilkan perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin cepat meluas ke berbagai negara, baik ke negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Namun, ternyata globalisasi ekonomi lebih didominasi oleh negara-negara maju saja, sehingga negara-negara berkembang mendapatkan kesempatan yang sedikit untuk memperkuat ekonomi negaranya. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya yang tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak kepentingan negara maju. Negara-negara berkembang justru cenderung hanya melakukan tugas-tugasnya untuk memenuhi keinginan para negara maju. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengatasi ancaman-ancaman di bidang ekonomi dan juga memperkuat ekonomi negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan yang pertama, menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama. Yang ketiga, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha. Yang keempat, tidak bergantung dengan produk impor. Yang kelima, memberantas masalah korupsi di Indonesia. Yang keenam, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produk domestik bagi pasar dalam negeri. Yang ketujuh, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang kedelapan, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Selanjutnya adalah upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan penguatan ideologi Pancasila. Yang sudah kita ketahui, Pancasila merupakan lambang negara Indonesia dan juga falsafah bangsa Indonesia. Hal ini mengandung esensi kehidupan. Tentunya nilai-nilai esensi tersebut perlu diamalkan oleh segenap warga negara Indonesia. Selain pengamalan nilai-nilai Pancasila dan penguatan ideologi Pancasila tersebut, hal lain yang dapat kita lakukan adalah dengan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika untuk menguatkan persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia. Berikut beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang adil, jujur, dan berwibawa. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam sistem politik internasional. D. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5 yang menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran strategi pertahanan dan keamanan dengan cara sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Siskam-HAM rata yang merupakan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang utuh dan menyeluruh yang didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara. Komponen Siskam-HAM rata terdiri atas yang pertama TNI, yaitu sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, yang kedua Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, dan yang ketiga rakyat, yaitu sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.